Dan itu mengalahkan tadi ranking 1 itu nggak akan bisa melakukan hal itu. Tapi mohon maaf ya, bukan berarti ranking 1 itu jelek. Enggak ya, saya nggak mengatakan gitu. Tapi lebih bagus jika dia ranking 1, kemudian dia punya relationship juga nomor 1. Itu maksud saya ya. Bukan berarti saya nggak ngomong gitu. Tapi faktanya orang yang biasa ranking 1 itu selalu punya relationship-nya dia agak ke bawah tuh. Tapi kan kebanyakan mahasiswa tuh gini, yang dilihat itu adalah nilai atau IPK. Ya. Kalau nilainya jelek, bagaimana caranya dia harus dapat nilai yang bagus gitu loh. Jadinya kan malah membebani dia sendiri sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya lu niat kuliah itu hanya mencari nilai atau mencari karir yang bagus gitu loh. Itu kan memang harus dipisah ya sebenarnya. Jadi kalau saya jadi manusia sekarang, mahasiswa sekarang, saya akan berpikir begini. Saya harus punya target minimal adalah standar yang dibutuhkan oleh company saat itu. Contoh, sekarang 3,0 gitu kan. Ya udah, target saya harus 3,0. Dan saya sudah punya breakdown-nya atas mau ke 3,0 itu seperti apa. Karena begini, kita pinter relasi kalau nilainya juga di bawah 3,0 juga jadi percuma. Maka jadi pertanyaan juga sebenarnya. Karena yang dinilai yang pertama adalah administration-nya kan. Bukan kita langsung tahu-tahu di interview kan, enggak kan. Jadi kalau saya jadi mahasiswa, saya akan membreakdown-kan nilai tujuan saya di 3,0. Itu yang pertama. Ya, tanpa mengabaikan yang lain lah ya. Kemudian yang kedua adalah saya akan naikin relasi saya di atas 3,0 atau di atas IPK. Kenapa? Karena pada saat interview yang dibutuhkan adalah yang sisi kedua tadi. Ya, nilai eksaknya oke gitu kan. Kemudian sebelahnya itu yang dipentingkan. Gitu. Jadi pada saat dia administrasinya lolos gitu kan 3,0, dia udah punya breakdown dan tujuannya. Pada saat interview dia punya nilai tambah dari tadi beberapa tujuan dan organisasi kali ya, relationship-nya dia kali ya. Karena disitulah yang dibutuhkan gitu loh. Itu yang ini kalau saran saya bagi mahasiswa ya. Kalau ya lo mahasiswa, lo sekarang juga mahasiswa kan? Mahasiswa gitu, tapi mahasiswa online yang nggak tahu lulusnya lewat mana wisudanya. Tapi tidak ada kata terlambat tuh. Bahkan bagi orang yang berusia sudah 50 tahun, kalau misalnya mau kuliah ya silakan aja, karena ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Saya baru terinspirasi pagi tadi dapat kabar dari pemimpin tertinggi di perusahaan saya. Ternyata pemimpin tertinggi di perusahaan saya masih sekolah S2. IPK-nya 3,9. Wow. Dan dia menjadi best. Luar biasa gitu. Itu luar biasa sekali itu. Saya nggak tahu cara belajarnya gimana, cuma saya akan nelpon. Jadi gini, kita mengarahkan ke konklusi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa ini, bagaimana sebenarnya cara yang lebih efisien untuk bisa mendapatkan hal yang diinginkan? Menurutmu? Kalau ngomong efisien begini, kadang-kadang mahasiswa itu punya tujuan tapi dia nggak tahu cara menyampaikan ke tujuannya itu seperti apa. Betul. Ya. Jadi, saya mau lulus gitu kan, saya mau S1. Ya udah S1 mah dapat toga udah selesai gitu. Tapi habis itu nggak tahu gitu. Padahal saya baru berpikir begini. S1 saya D3 saat itu. D3 itu skill. Oleh karenanya dia muncul teknik tugas akhir gitu kan. Bukan. Tapi pada saat S1 dia mulai skripsi. Skripsi yang dibutuhkan apa? Analisis gitu kan. Nah, pada saat dia analisis, sebenarnya pada saat dia keluar harusnya dia sudah menjadi seorang analisis yang hebat. Ya, yang punya metodologi tertentu yang dia pakai gitu kan. Itu levelnya. Tapi tujuan atau breakdown arahan mau ke situ, itu yang menurut saya mungkin 80% atau 70%, saya nggak punya datanya ya, mungkin 70% itu yang belum ada. Nah, bagaimana kita cara mengisinya? Kalau anak milenial harusnya banyak, tapi di zaman saya dulu bisa jadi nggak ada dan sulit untuk mendapatkan. Bakal lebih sulit ya. Kalau sekarang orang buku bisa jadi referensi, YouTube bisa jadi referensi, bahkan Google kalau bisa jadi referensi. Mau kerja kelompok pun jadi sekarang lebih gampang. Bener, contekan pun bisa virtual sekarang gitu loh. Ya jadi harusnya teman-teman di zamannya sebenarnya harusnya berpikirnya bukan malah nyaman dengan adanya teknologi ya. Mohon maaf. Harusnya lebih berpikirnya bahwa teknologi ini mau saya manfaatin buat apa? Mikirnya begitu ya. Jangan sampai gini, lu sudah punya media sosial, lu bisa melihat dunia dari situ, ya kan? Tapi lu nggak sadar bahwa lu sedang di bawah kontrol media sosial. Harusnya lu yang kontrol media sosial. Harusnya kita yang bisa kendaliin. Itu maksud saya. Ya, jadi mindsetnya dibalik ya. Benar. Nah, ini kan juga berhubungan nih. Kalau misalnya kita boleh lanjut ya. Ini kan juga berhubungan dengan namanya lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif. Bagaimana caranya sih lo mencari teman
yang sesuai banget sama lu? Gue lahir di tempat yang tidak baik ya sebenarnya. Ini nih experience, cuma saya nggak mau nyebutin di mana aja. Intinya kalau ngomong seperti itu, experience saya memang lahir bukan di tempat yang baik yang pertama. Dan saya hidup di situ sampai di umur mungkin sekitar 18 itu. Sampai SMA ya? Sampai SMA. Sampai SMA lah gitu. Tapi setelah SMA ada perubahan yang menarik. Nah, menariknya begini. Mungkin saya sudah terlalu nakal saat itu. Jadi saya sudah tahu nakal ya, gitu kan. Sampai orang tua saya itu datangin Intel. Oke. Kalau bini saya dengar ini mungkin baru pertama dia dengar. Iya, oke. Jadi gara-gara saya pulang lebih di atas jam 10 gitu. Saat itu memang orang-orang kolonial kalau udah lewat jam 10 permainannya kasar tuh. Bener. Entah dia, kalau kebetulan orang tua saya itu temannya polisi gitu. Jadi datangin Intel. Di saat itu ada perubahan menarik. Menariknya begini. Saya jadi sadar bahwa saya itu nggak boleh terlena dengan kondisi lingkungan sekitar saya. Ya, saya harus jadi kopi dong. Yang tadinya air putih gitu kan, ketika datang saya rasanya ada, aromanya kuat. Ya, ini filosofinya. Itu filosofinya gitu. Tapi kenapa saat SMA itu saya benar-benar ngikutin apa namanya? Ngikut arus lingkungan, iya. Jadi lingkungan kesono, gue kesono, lingkungan sini gue kesini gitu kan. Akhirnya gue jadi nggak punya pendirian gitu. Nah, iya. Aku nggak punya pendirian tuh. Akhirnya gue, nggak enak nih sama kawan, gitu kan. Itu kan akan mempengaruhi cara kita berpikir juga kan sebenarnya. Itu maksud saya gitu loh. Tapi saya mikir gini, nggak enak sama kawan, emangnya kawan ini ngasih apa ke gue ya? Ngasih apa gitu juga kan? Gue juga nggak ngerti gitu. Akhirnya saya tuh sadar pada saat itu kebetulan secara sisi eksternal saya tuh ketemu sama satu orang kawan saya yang mungkin bisa dikatakan dia udah sukses duluan di Jogja. Dia kuliah di Jogja. Inspiringnya dia cerita masalah Jogja dan segala macam gitu kan. Walaupun saat itu memang ada negatif voice-nya adalah dia MIB, kalau MBI sorry. MBI. Ya. Oke. Kalau bahasa di zaman saya ya dia tuh pulang dengan MBI. Iya, oke. Ya, kita nggak usah sebut MBI itu apa. Ya, silakan sampean cari sendiri lah. MBI. Jadi gue jadi ingat masa lalu. Ya udah nggak apa-apa kali. Justru dari masa lalu itu kita belajar, bukan kita meratapinya. Nah pada saat di situ teman saya itu di Jogja. Orang tua saya bilang apa? Udah kamu nggak usah ke Jogja, kamu ke Malang aja karena di sana ada Pak D, dia bilang gitu sama nenek dan segala macam. Saya followers saat itu masih followers. Dan pada saat kuliah saya baru sadar. Saya baru sadar gini. Ranking saya, terus kemudian kelakuan saya, ternyata pada saat diadu dengan yang ada di sana, hancur. Wow, hancur. Saya menangis begini. Saya langsung buka aja deh. Kalau sampean nggak tahu parameternya begini. Saat saya masuk pertama kali kuliah, saya menjadi bagian dari Nasakop. Oh, nasib 1 koma. Lu nggak usah nyari-nyari gitu kan. Jadi disitulah saya baru titik balik. Di situ saya ngerasakan titik balik. Kenapa? Yang tadi saya banggakan bahwa saya di STM dapat ranking dan segala macam hanya buat ngejar beasiswa gitu kan. Ternyata pada saat itu saya dapat Nasakom. Saya baru sadar. Itulah saya bilang pentingnya wawasan ya. Betul. Jadi kalau kita nggak pindah dari suatu tempat, kita nggak akan tahu. Kita tuh kalau hebat di suatu tempat, belum tentu hebat di tempat lain. Iya. Ya. Jadi justru benchmark itu yang kita butuhkan untuk selalu berkembang kan. Kita berpindah tempat bukan berarti kita tidak suka dengan lingkungan yang dulu, namun kita ingin berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan zaman kan jadinya. Nah, di lingkungan yang baru itu kan tidak semuanya orang-orang positif, tidak semuanya orang-orang yang bisa membangun lo, itu choice gitu loh. Nah, bagaimana lo bisa memfilternya? Orang-orang yang benar-benar suitable dengan lo dan bisa membangkitkan semangat lo. Jawabannya harus satu frekuensi ya. Ya, satu frekuensi dulu ya. Jadi yang mencari satu frekuensi itu nah itu. Jadi simpelnya itu kita nyari kawan yang satu frekuensi. Misal saat itu saya suka belajar, saya suka baca, ya temennya harus cari yang baca. Betul. Gitu. Jadi pada saat ngobrol minimal nyambung gitu, satu frekuensi. Kalau kita adjust nih untuk kalangan milenial nih, kan beda ya dengan orang-orang zaman dulu ya. Kalau kalangan milenial sekarang kan senangnya yang suka nongkrong, senang ya ibaratnya senang hangout segala macam, traveling segala macam, jadinya mereka senang mencari temannya seperti itu. Walaupun demikian bagi saya juga nggak baik gitu loh, karena
berhubungan dengan tabungan apa segala macam, karena itu juga kita butuhkan jadinya Oke, seperti itu. Jadi bagaimana cara mencari temannya benar-benar positif, tidak hanya positif dalam artian kita benar-benar cocok dengan dia, tapi juga benar-benar bisa membangun kita. Ya, tapi ini ya, lemahnya teman-teman ya di zaman milenial mungkin karena influencernya sangat kuat, ya kan? Sehingga kitanya itu kayak kebawa untuk ke influencer itu. Saya mikir gini, kenapa sih Anda suka nari Korea gitu kan? Kenapa sih? Saya juga mikir kalau ada anak kecil yang suka nari Korea, ini bukan karena anak kecilnya, memang karena disajikan sama orang tuanya. Iya, gitu. disajikan. Udah disajiin, nah kamu biar diem pakai begini, itu sebenarnya bukan salah anaknya. Ntar kalau anak lu suka joget gitu kan, terus dia ngabaikan sesuatu, lu jangan nyalain anak lu karena lu udah sajikan gitu kan. Nah itu yang saya bilang tadi, milenial tuh sebenarnya tergantung ya, nggak semua. Tapi ini kita berbicara secara umum ya. Hati-hatilah dengan kekuatan influencer. Ya, karena pada saat lu lihat influencer itu sedang traveling ke A, B, C, D dengan kondisi kemewahan dan segala macam gitu kan, yakinlah bahwa dia sudah punya hitungan finansial di belakangnya. Itu ya tidak kelihatan. Yakinlah bahwa di belakang itu ada hitungan finansial gitu loh. Dan kalau ngomong finansial itu tajam itu artinya gini, jangan sampai cash in cash flow Anda berantakan. Minimal dari sudut pandang bisnis, ketika lu ngeluarin sesuatu, lu harus dapat sesuatu yang lebih daripada yang lu keluarin. Betul ya. Itu yang pesan saya. Cuma mungkin di topik ini kita nggak akan membahas finansial terlalu dalam. Ya, enggak. Ya. Kita juga bukan ahlinya sebenarnya. Yang saya khawatirkan adalah Anda tidak mempunyai bargaining position untuk menahan influencer tadi. Karena apa? Dunia ada di tangan Anda kan? Iya. Ya kan? Anda bisa melihat siapapun, Anda suka dengan si A, si B, si C, si D gitu kan? Betul. Dan Anda akan menjadi role model Anda. Dia akan menjadi role model. Iya, itu yang bahaya. Nah,